Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Angka Desain. Nah, pada video kita kali ini kita akan coba untuk desain banner tentang UMKM makanan jagung manis ya teman-teman. Untuk contoh desainnya seperti yang ada di layar monitor saya ini. Jadi ini saya mengambil inspirasi dari salah satu merek terkenal di Google ya teman-teman, untuk varian makanan tentang jagung. Cuman ini saya ganti tulisannya dan juga temanya menjadi jagung manis keju atau jagung susu keju. Nah, untuk membuat desain seperti ini menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 seperti tipe yang saya gunakan ini ya teman-teman, yaitu CorelDRAW tipe X7. Langkah pertamanya teman-teman, tentukan dulu untuk ukuran dari artboardnya atau ukuran dari desain banner yang akan teman-teman buat kali ini. Jadi untuk menentukan posisinya dulu ya teman-teman, posisi untuk banner ini nanti dipasang di mana, nanti teman-teman ukur dulu space ruangnya, lalu baru teman-teman desain menggunakan ukuran sesuai dengan space yang akan teman-teman pasang banner ini. Nah, untuk bikin media cetaknya ini dengan ukuran sesuai, teman-teman bisa klik rectangle tool atau F6 pada keyboard. Kita klik, kita seret saja seperti ini. Nah, untuk contoh yang saya bikin ini ukurannya 150 cm kali 70 cm. Jadi untuk bagian yang baru ini saya bikin sama saja ya teman-teman. Jadi kita akan bikin ulang. Nah, seperti ini. Untuk warnanya sendiri saya menggunakan warna dasar warna merah sebagai backgroundnya. Tinggal klik saja warna merah di palet sini ya. Kita klik kiri saja. Oke, lalu untuk tulisannya saya menggunakan text tool atau F8 pada keyboard. Kita klik saja text tool. Kita klik saja pada bagian artboard yang kosong, lalu kita ketikkan semua tulisan yang akan kita masukkan ke dalam desain kita. Misalnya untuk tulisannya ini ya, saya samakan. Kita tulis saja semuanya untuk mempermudah teman-teman. Biasanya untuk tema tulisannya saya tulis dulu di kertas ya. Jadi untuk bikin desainnya tinggal kita menyontoh lagi yang ada di kertas. Jadi tidak usah mikir dua kali. Nah, untuk tulisannya saya bikin seminimal mungkin karena untuk tampilannya ini saya menonjolkan gambar ya, teman-teman. Oke, lalu teman-teman bisa pisahkan semua tulisannya dengan tekan pada keyboard CTRL-K. Kita tata dulu posisinya. Ya, untuk kasarannya seperti ini ya nanti kira-kira. Oke, lalu jika sudah seperti ini kita mulai mendesain backgroundnya dan juga tulisannya. Kita bikin yang hampir mirip ya teman-teman. Untuk fontnya saya menggunakan font gratis yaitu Cecep Handwriting jenis fontnya seperti ini. Teman-teman bisa download di Space Font. Nanti link deskripsinya akan saya cantumkan di kolom deskripsi untuk link dari downloadan yang gratis ya teman-teman di Space Font. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tandai lagi duanya. Lalu kita kasih warna kuning seperti di contoh. Dan kita klik kanan pada bagian warna putih. Lalu kita pilih pada pojok kanan bawah ini, kita klik dua kali warna putihnya. Akan muncul kotak dialog Outline Pen. Untuk ketebalannya bisa kita rubah dan cornernya kita pilih yang tengah semua. Kemudian kita centang saja ini kedua dan kita pilih OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini karena terlalu tipis dan contohnya sangat tebal, kita rubah lagi menjadi 3 misalnya. Nah, seperti ini.
Lalu untuk yang outline kedua warna hijau ini tinggal kita group ya teman-teman, lalu kita seret dan kita klik kanan atau copy paste. Pada bagian yang bawah ini kita ganti warna outline-nya menjadi hijau. Nah seperti ini, lalu kita masuk lagi ke outline pen dan kita rubah ukurannya menjadi 2 kali lipat. Nah jika sudah, kita tandai lagi ini yang warna kuning, lalu tekan shift pada keyboard dan klik sambil kita klik pada outline warna hijau, kemudian kita tekan pada keyboard C dan E secara bergantian. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk merapikan teks rata tengah. Jika masih kurang tebal, teman-teman bisa rubah lagi untuk bagian outline-nya. Ini masih bisa kita edit ya teman-teman. Lalu kita tata di tengah, kita tandai dua-duanya lagi seperti tadi, lalu kita tekan C dan E pada keyboard. Nah sudah hampir jadi. Kemudian untuk gradasi warnanya, teman-teman tinggal klik yang warna kuning ini ya, lalu tekan pada keyboard CTRL-U. Otomatis akan memisahkan kedua objek ini. Lalu untuk gradasi warna, teman-teman bisa pilih interactive fill tool atau tekan saja pada keyboard yaitu shortcut G. Nah tinggal kita seret seperti ini. Untuk bagian yang warna putih kita klik dan kita rubah menjadi warna orange. Kita lakukan hal yang sama pada bagian yang di bawah. Oke, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Jadi sedikit ada efek gradasinya. Nah untuk membuat efek sedikit miring seperti contoh, kita tandai lagi teman-teman untuk tulisan yang akan kita miringkan, lalu kita klik sehingga pojok-pojoknya ini berubah menjadi panah seperti ini. Kemudian kita seret pada bagian yang kanan. Nah hasilnya akan sedikit miring seperti ini. Kemudian kita bikin backgroundnya, yaitu ini objek menggunakan pen tool ya teman-teman. Kita pilih pen tool, ini tempatnya 1, 2, 3, 4, 5 dari atas. Lalu kita klik pada bagian segitiga kecil ini dan kita pilih pen. Kemudian tinggal kita bentuk seperti ini. Untuk bentuknya menyesuaikan dari teman-teman ya, dari selera juga bisa, dari keahlian teman-teman juga bisa. Mungkin kalau pertama kali menggunakan pen tool agak sedikit susah ya teman-teman. Jadi perlu pembiasaan untuk belajar menggunakan pen tool ini. Nah sama ya teman-teman caranya. Kita kasih warna kuning dulu, lalu outline-nya kita kasih warna putih. Kita klik kanan pada warna putih, kemudian pada bagian pojok kanan bawahnya ini kita klik 2 kali dan kita rubah untuk ukurannya menjadi sedikit lebar yaitu 6. Sama caranya ini kita centang semua. Masih bisa kita edit. Nah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita kasih lagi, kita samakan dulu warnanya ya teman-teman. Sepertinya sudah sama. Oke, kemudian teman-teman tekan pada keyboard CTRL background berkali-kali ya seperti ini sampai berada di objek belakang. Nah seperti ini. Oke, ini tinggal kita atur posisinya, kita samakan sedikit. Nah jika sudah seperti ini, untuk dottingnya ini saya juga sudah bikin dotting dari aplikasi yang berbeda ya. Saya menggunakan aplikasi AI Adobe Illustrator untuk bikin dotting-dotting seperti ini. Jika teman-teman tidak mau ribet untuk bikinnya, nanti akan saya cantumkan juga link downloadnya gratis di link deskripsi ya. Teman-teman bisa cek di link deskripsi saya nanti untuk download bahan-bahan dari desain banner kali ini. Nah jika sudah seperti ini dottingnya, kita kasih warna merah. Oke seperti ini, kita besarkan dottingnya. Nah misal seperti ini ya, tidak harus sama persis teman-teman. Kemudian teman-teman pilih menu objek, kita pilih power clip place inside frame. Lalu setelah kursor berubah menjadi panah hitam seperti ini, teman-teman klikkan pada bagian warna kuning ini ya. Pada bagian dalam warna kuning ini teman-teman tinggal klik. Nah otomatis warna merah tadi akan masuk ke dalam objek yang kita klik tadi ya dengan menggunakan tool
power clip. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi untuk objeknya ini, kita power clip lagi. Kita power clip ke dalam background warna merah. Nah, seperti ini. Jika posisinya berubah, tinggal teman-teman tekan Ctrl dan kita klik lagi pada bagian warna merah backgroundnya. Kemudian kita ganti, kita seret saja, kita atur posisinya, kita sesuaikan seperti di contoh ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik lagi Ctrl, klik kiri di bagian luar ya teman-teman, di bagian putih-putih, misalnya di sini, jangan di objeknya. Oke, sudah hampir jadi. Untuk desain logonya ini masih bisa diedit lagi nanti belakangan ya teman-teman. Kemudian untuk gambarnya seperti ini saya mengcropnya ya teman-teman menggunakan pen tool. Jadi harus sabar untuk mengcrop dari gambar-gambar objek seperti ini satu persatu ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang masih belajar menggunakan tool ini yaitu pen tool mungkin sedikit agak susah ya teman-teman. Jadi harus perlu pembiasaan. Untuk cara menggunakan pen tool ini, jika teman-teman familiar menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Photoshop, caranya hampir sama ya teman-teman dengan pen tool dari Photoshop, cuman mungkin pen tool yang ada di Photoshop itu lebih bervariasi dari yang ada di Corel. Jadi sebenarnya Corel itu lebih simple untuk bikin-bikin seperti ini ya, secara kasarnya. Ya walaupun tidak bisa sehalus Photoshop, namun kalau untuk desain banner atau kita seleksi objek yang simpel-simpel seperti ini yang tidak terlalu membutuhkan kehalusan yang tinggi, mungkin aplikasi Corel ini sudah cukup ya digunakan teman-teman. Apalagi teman-teman yang masih pemula dalam hal desain, mungkin aplikasi Corel Draw ini lebih cocok ya untuk teman-teman belajar awal kali belajar desain, karena toolnya itu simple, mudah dipahami, dan aplikasinya juga lebih ringan. Nah, jika sudah teman-teman gabungkan seperti ini pen toolnya, kemudian teman-teman klik pada bagian pen toolnya, lalu tekan shift dan kita klik pada bagian backgroundnya, lalu akan muncul kotak-kotak seperti ini. Kita pilih yang intersect ini ya, kita klik. Jika sudah kita klik, kita hapus backgroundnya, kita klik background, kemudian kita delete. Nah, hasilnya akan terpotong seperti ini. Lalu kita tandai pada bagian outline-nya, ini ada outline yang sudah kita buat tadi, dan kita kasih warna kuning misalnya. Kita rubah untuk ukuran outline-nya. Oke, lalu jika sudah, kita back down ya teman-teman sampai berada di belakang objek. Nah, seperti ini. Ctrl back down terus ya teman-teman. Kemudian kita klik, lalu kita perbesar, kita samakan dengan gambar yang ada di contoh. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini ada lokasinya di belakang, tinggal teman-teman tekan shift back up untuk memunculkan di depan. Untuk warnanya baru kita rubah menjadi warna putih setelah kita taruh di depan seperti ini ya. Tujuannya biar terlihat teman-teman, biar terlihat jelas. Nah, untuk mengganti objeknya ini, objek lainnya ini, kita rubah dulu, kita expand menjadi objek vektor. Caranya teman-teman tekan pada keyboard. Sebelum tekan, teman-teman klik dulu ya objek yang akan kita vektorkan ini, objek lainnya khususnya ya teman-teman. Teman-teman tinggal tekan pada keyboard Ctrl, Shift, dan key secara bersamaan. Oke, ini sudah berubah ya, tidak menjadi outline lagi, ini sudah menjadi vektor. Kemudian teman-teman tandai semua dan teman-teman group, Ctrl group. Oke, seperti ini. Tinggal teman-teman tata untuk posisinya, kita samakan dengan yang ada di contoh. Untuk mengorder menjadi di depannya sama ya caranya seperti tadi, Ctrl atau shift back up. Oke, untuk memotongnya
Ini bisa teman-teman potong, bisa juga teman-teman masukkan ke dalam objeknya dengan menggunakan power clip seperti tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk gambar jagungnya ini untuk mempersingkat waktu sama ya. Kita download dulu, nanti linknya ada di link deskripsi untuk downloadnya gambarnya. Kemudian teman-teman tinggal mengcropnya ya, sama caranya mengcropnya menggunakan pen tool. Ini sudah saya crop untuk mempersingkat waktu. Nah, seperti ini kita sesuaikan posisinya, lalu kita tekan Ctrl background sampai berada di belakang tulisannya. Jika terlewat Ctrl backup ya teman-teman untuk ke atas. Nah, selanjutnya kita copy, kita atur lagi, kita perkecil sedikit dan kita tempatkan posisinya seperti ini. Background lagi, dan satu lagi di sebelah sini kita copy, kemudian kita pilih mirror secara ini ya, mirror yang ke samping, jangan yang ke atas bawah. Oke, seperti ini. Jika sudah, teman-teman tandai semua jagungnya, kita shift klik saja, kemudian kita power clip lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk gambarnya baru kita power clip setelah jagung ya teman-teman, biar posisinya di atas jagung. Nah, seperti ini masih ada space kosong, kita masuk lalu kita edit, ini kita seret. Nah, seperti ini. Oke, untuk tulisannya sendiri ini saya menggunakan fontnya apa ya fontnya ini. Ini kita cari dulu fontnya ya teman-teman, sesuaikan saja dengan selera teman-teman untuk fontnya, tidak harus sama persis ya. Untuk font-font yang saya gunakan ini biasanya saya menggunakan font gratisan ya teman-teman. Saya cari yang free komersial biar lebih aman, tidak terkena klaim hak cipta. Nah, untuk objek pitanya ini saya menggunakan pen tool. Nah, kita coba gambar lagi menggunakan pen tool seperti ini. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita bikin kotaknya dulu, lalu kita kasih warna merah seperti ini, dan kita tekan Ctrl background sampai berada di belakang tulisan jagung susu kejunya. Jika sudah, tulisannya kita rubah menjadi warna putih dan kita gambar lagi variasinya seperti ini. Kasih warna merah yang tua. Kita hilangkan outline-nya, kita klik kanan pada bagian silang di color bar, lalu kita tekan pada keyboard Ctrl background sampai berada di belakang seperti ini. Nah, seperti ini ya misalnya teman-teman. Kita tandai, kita backup semua. Oke, hampir jadi. Untuk variasinya ini juga menggunakan pen tool ya teman-teman. Kita bikin custom segitiga-segitiga panjang seperti ini, dan warnanya kita rubah. Kita klik kiri saja ya teman-teman, kita samakan pada bagian yang satunya juga itu, kita rubah warnanya. Oke, lalu kita tandai semua dan kita klik kanan pada bagian color bar di silang ini ya, untuk menghilangkan efek line-nya. Nah, untuk background yang merah ini menggunakan halftone atau dotting yang beda lagi ya teman-teman. Untuk warnanya kita bikin yang lebih terang dari yang di depannya. Ini kita perbesar seperti ini, dan kita power clip lagi ya teman-teman.
Kita masuk ke dalam objeknya dan kita tinggal tata untuk posisinya seperti ini. Kita shift back down untuk mengorder posisi di belakang. Nah, hampir jadi teman-teman, tinggal tulisannya ini kita samakan, saya perdekat seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk fontnya sama menggunakan font Cecep handwriting. Untuk warnanya menggunakan warna putih dengan outline warna merah. Oke, tinggal teman-teman atur untuk ketebalan dan juga ukuran dari tulisannya. Yang atas untuk judulnya kita kasih warna yang beda, yaitu warna kuning dengan outline warna merah. Untuk kotaknya ini saya menggunakan pen tool ya, kita gambar manual, dan juga untuk gambar centang ini juga sama, saya menggunakan pen tool. Kita bikin saja yang simpel seperti ini. Selain menggunakan pen tool, teman-teman juga bisa download sendiri ya teman-teman untuk gambar dari checklistnya. Nah, tinggal kita atur satu-satu seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini kita atur, tinggal kita bikin backgroundnya. Fleksibel saja ya teman-teman untuk backgroundnya menggunakan pen tool. Kita kasih gradasi warna menggunakan interactive fill tool atau G ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan, lalu kita shift back down. Oke, jika sudah kita group. Nah, hasilnya akan seperti ini, tinggal kita atur di tempat yang masih kosong di desain kita. Nah, misalnya di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah jadi. Nah, sudah jadi ya desainnya. Ternyata nggak susah ya teman-teman caranya untuk desain menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, seperti ini hasilnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jika teman-teman masih ada yang dibingungkan, teman-teman bisa ketikkan saja pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Selain itu, jika teman-teman tidak mau ribet untuk desain-desain lagi, teman-teman bisa request desain atau pesan desain di nomor yang akan saya cantumkan nanti di link deskripsi ya. Teman-teman bisa tanya-tanya juga masalah desain di situ. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video tutorial belajar membuat desain UMKM jagung manis. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.